Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Endah Nilani dengan nomor NIM 112410242 dari kelas MA24C15. Hari ini saya mau presentasiin esai yang saya tulis untuk memenuhi komponen penilaian ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu Bapak Fathur-Rahman STMM. Jadi hari ini tuh saya mengajak teman-teman buat bahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu kepemimpinan transformasional dalam implementasi line management melalui integrasi kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia pada transformasi PT PLN. Oke teman-teman, jadi ceritanya gini ya. Di era revolusi industri 4.0 ini kan semua perusahaan itu lagi berusaha jadi lebih efisien ya. Nah, ada yang namanya itu pendekatan Lean, yang asalnya itu dari Toyota Produksi System. Keren nih konsepnya. Tahu nggak sih, ternyata 70% perusahaan yang coba nerapin Lean ini malah gagal loh. Nah, yang menariknya lagi nih, mereka itu gagalnya itu bukan karena duitnya kurang atau teknologinya jelek nih, tapi karena kepemimpinannya itu kurang kuat dan budaya organisasinya itu nggak mendukung gitu. Jadi intinya, Lean itu bukan cuma soal alat-alat teknis aja nih, kayak gitu, tapi butuh perubahan mindset yang lebih dalam gitu. Terus kenapa sih saya fokus ke PT PLN? Soalnya PT PLN ini kan BUMN ya, jadi tantangannya itu kan double gitu. Di satu sisi lain harus melayani masyarakat, tapi di satu sisi lainnya lagi harus efisien gitu. Belum lagi birokrasinya itu yang kaku dan budaya kerjanya itu yang udah merakar gitu. Ribet kan, makanya saya penasaran nih, gimana sih caranya kepemimpinan transformasional itu bisa jadi kunci sukses transformasi Lean di PT PLN, khususnya di periode tahun 2020 hingga 2024 di bawah kepemimpinan Pak Dermawan Prasojo. Oke guys, jadi kepemimpinan transformasional itu punya 4 dimensi utama yang kita sering sebut itu dengan 4I. Keren kan? Yang pertama itu ada idealist influence atau pengaruh ideal. Jadi pemimpinnya itu harus jadi role model gitu, bikin karyawan respect dan percaya. Yang kedua ada inspirational motivation. Ini tuh kayak tentang gimana pemimpin itu bisa bikin visi yang jelas dan memotivasi semua orang buat ngikutin visi itu. Yang ketiga ada intellectual stimulation. Nah ini tuh kayak pemimpin itu mendorong karyawan itu buat mikir kritis, jangan cuma ikut-ikutan aja gitu. Dan yang keempat ada individualist consideration. Itu pemimpin itu harus perhatian sama kebutuhan dan pengembangan tiap karyawan secara personal. Nah, PLN itu punya program keren yang namanya itu Power Beyond Generation yang diluncurin di tahun 2020. Program ini punya 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada green. Ini tentang transisi ke energi terbarukan. Indonesia kan kaya banget sama sumber energi seperti matahari, angin, panas bumi. Sayang banget kan kalau nggak dimanfaatin. Yang kedua ada Lean. Jadi PLN mau jadi penyedia listrik yang ramping, andal dengan biaya paling rendah, efisien maksimal. Yang ketiga ada inovatif, yaitu mendorong inovasi dari semua level dari teknologi sampai model bisnis. Dan yang keempat ada customer focus, adalah pelanggan kan adalah raja ya, supaya keputusan itu harus berpusat pada kepuasan pelanggan. Yang bikin saya takjubnya lagi nih teman-teman, Pak Prasojo ini berani banget rekturisasi. Bayangin, dari 15 divisi dipangkas cuma 8, terus 23 jabatan struktural dihapus. Keren banget kan? Berani ambil keputusan yang enggak populer demi efisiensi. Hasilnya apa? Organisasi jadi lebih gesit, kolaborasi antar fungsi meningkat, dan yang paling pentingnya budaya kerja PLN jadi lebih produktif. Oke, sekarang kita ngobrolin soal kualitas. Jadi, PLN itu nerapin TQM atau Total Quality Management yang diintegrasikan dengan standar internasional. Lengkap banget kan, mereka punya sertifikasi ISO 9001 untuk manajemen mutu,
ISO 14001 untuk lingkungan, dan ISO 45001 untuk K3. Yang menariknya lagi nih, menunjukkan kalau kepemimpinan transformasional ini mempunyai dampak yang signifikan banget ke kinerja karyawan. Nilai korelasinya itu 0,798 dan bisa menjelaskan 23,8% variasi kinerja. Gede banget kan angkanya. Terus PLN juga punya inisiatif keren. Nama budayanya ada akhlak, singkatan dari amanah, menjaga kepercayaan, kompeten, terus belajar dan meningkatkan kemampuan, harmonis, menghargai perbedaan, loyal, mengutamakan kepentingan bangsa, adaptif, berinovasi, menghargai perubahan, dan kolaboratif, membangun kerjasama. Pak Prasojo ini mencontohkan dengan melakukan walk gemba. Jadi turun langsung ke lapangan, ketemu sama teknisinya, gak cuma ngomong doang, tapi actionnya hasilnya gimana. Keluhan pelanggan turun 23% dari 2021 ke 2023 itu, dan kepuasan karyawan naik 72% dan jadi 89%. Keren kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis tapi seru kok, tenang aja. Jadi ada dua pendekatan dalam manajemen persediaan, yaitu economic order quality dan just in time. Jadi economic order quality ini bagus kalau permintaannya stabil dan diprediksi, tapi JIT itu lebih fleksibel buat permintaan yang gak menentu. Fokusnya mengurangi pemborosan, karena di PLN ini tahun 2021 ini mereka bikin tim khusus digitalisasi inventaris. Mereka itu mulai pakai RFID dan analisis prediktif buat ngatur persediaan berdasarkan permintaan real time. Hasilnya setelah implementasi tahun 2022 sampai 2023 ini, biaya penyimpanan itu turun 18% dan tingkat layanan itu naik 94% jadi 97,8%. Mantap banget kan? Yang lebih pentingnya lagi teman-teman, mindset karyawan supply chain ini berubah dari yang tadinya cuma jadi pengawas gudang, sekarang jadi analis permintaan yang proaktif. Ini yang namanya pemberdayaan sumber daya sejati. Oke guys, ini bagian yang paling penting menurut saya ya. Soalnya transformasi lain itu nggak akan berhasil kalau karyawannya itu nggak terlibat, bener kan? PLN itu punya program penguatan budaya dalam 3 fase. Yang pertama itu ada Back to Basic and Build the Core di tahun 2020 itu membangun fondasi. Dan yang kedua ada Drive Synergy dan Perform Operational Excellence di tahun 2021 hingga 2022 yang memperkuat kolaborasi. Nah, kalau yang Best in Class itu kan Best in Region di tahun 2023 itu kayak target jadi yang terbaik. Yang ketiga itu ada Best in Class, Best in Region di tahun 2023. 2024 itu target yang terbaik. Nah, hasil dari skor engagement-nya itu naik dari 68% di tahun 2020 jadi 84% di tahun 2022. Partisipasi Kaizen-nya tuh perbaikan berkelanjutan naik 340%. Keren kan naiknya? Tapi ada tantangan juga nih. Survei internalnya itu di tahun 2023 itu menunjukkan 47% karyawan masih nganggap perubahan ini sebagai paksaan dari atasan gitu, bukan gerakan yang mereka punya sendiri gitu. Jadi masih ada gap antara keterlibatan dan komitmen yang sesungguhnya. Nah, sadar akan masalah ini, Prasojo itu mulai delegasi keputusan ke quality cycle tiap unit. Bahkan program Ranger dikasih wewenang alokasi anggaran sampai 50 juta per proyek tanpa harus minta persetujuan dari pusat. Mereka juga bikin Land Leadership Academy yang melatih 500 manajer menengah per tahun jadi pemimpin transformasional. Jadi nggak bergantung sama satu pemimpin aja, tapi menciptakan ekosistem pemimpin di semua level. Oke teman-teman, jadi sekarang tuh kita sampai ke bagian yang paling menarik nih. Gimana sih ketiga elemen kualitas persediaan SDM itu diintegrasikan? Ada 3 mekanisme utama. Yang pertama itu ada cascading vision. Jadi visi Power Beyond Generation itu diterjemahkan jadi target konkret di tiap divisi. Misalnya, divisi kualitas targetnya zero unplanned outage nih.
Terus divisi supply chain, targetnya itu rasio perputaran inventaris 6 kali per tahun nih, kayak gitu. Yang kedua ada structural compling. Jadi PLN itu bikin tim lintas fungsi yang satu unit untuk kerja permanen. Jadi kolaborasi itu wajib, bukan pilihan, kayak gitu. Yang ketiga itu ada feedback loop learning. Setiap perbaikan di satu elemen itu langsung direview dampaknya ke elemen lain, jadi saling memperkuat. Nah, yang paling menariknya lagi ada paradoks di sini. Semakin sukses pemimpin menciptakan budaya lain, intervensi pribadinya malah semakin enggak relevan. Data menunjukkan kolerasi kehadiran Pak Prasojo dengan kinerja berubah jadi 0,78 di tahun 2020 hingga 2021, jadi cuma 0,31 di tahun 2023 hingga 2024. Tapi ini bukan berarti kepemimpinannya itu lemah. Justru ini menunjukkan budaya lain udah terinternalisasi, jadi organisasi itu bisa berjalan mandiri tanpa bergantung sama satu orang. Ini namanya kepemimpinan transformasional sejati, diukur dari seberapa mandiri organisasi tanpa ketergantungan pada pemimpinnya. Oke guys, jadi kesimpulannya apa sih semuanya itu dari semua ini? Jadi transformasi PLN ini di bawah Pak Darmawan Prasojo membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional itu bukan cuma soal gaya kepemimpinan aja, tapi jadi katalis yang menyatukan kualitas, persediaan, dan SDM dalam budaya lain yang berkelanjutan. Kesuksesan lain itu nggak bergantung pada kecanggihan alat atau sistem, tapi lebih ke kemampuan pemimpin mengubah mindset organisasi dari sekedar ikut aturan jadi benar-benar punya komitmen yang mendalam. Jadi teman-teman, kepemimpinan transformasional yang sejati itu diukur bukan dari seberapa lama pemimpin bertahan di posisinya, tapi dari seberapa cepat organisasi bisa mandiri tanpa bergantung padanya. Oke, teman-teman, itu dia pembahasan esai saya tentang kepemimpinan transformasional di PT PLN. Semoga teman-teman dapat insight menarik dan di presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.